Hiyot Semagon. Seperti biasa, bagaimana kabar kalian untuk saat ini? Selamat dari kalian yang menjalani ibadah Imlek ya. Semoga kita semua diberi keselamatan dan juga dilancarkan segala sesuatunya. Kali ini tentu saja di minggu ini kita sudah mendapatkan isi bocoran manga One Piece chapter 1039 yang baru saja rilis. Terima kasih kepada Redon Arlompak Forum yang sudah membocorkan beberapa informasi ini. Di chapter lalu tentu saja banyak hal yang unik. Di antaranya pertarungan yang semakin seru dan mengarahkan kita pada pertempuran puncak antara Big Mom, Kid, dan juga Law. Kita pun sempat dikejutkan dengan makhluk aneh yang berada di depan Roronoa Zoro seperti Grim Reaper. Siapakah sosok ini sebenarnya? Oke, sebelum kita masuk ke videonya, Tamagon ingin memberitahu kalian terlebih dahulu bahwa Misfit Society kali ini membuka pre-order untuk jaket Coach dan baju One Piece yang premium namun harga yang sangat merakyat. Misfit Society sedang mengadakan pre-order lagi 10 hari dari tanggal 28 hingga 7 Februari nanti untuk jaket Coach dan kaos dengan desain Monkey D. Luffy Gear 4 Punchman. Untuk harga normalnya berada di angka 399.000. Namun, jika kalian melakukan pre-order, harganya turun sampai di angka 200.000. Jadi tentunya kalian bisa irit sampai 200.000. Nah, jangan sampai ketinggalan momen ini ya. Harga tersebut sudah termasuk harga Coach, kemasan premium, garansi barang cacat, dan garansi kerusakan selama 1 bulan. Nah, Misfit Society juga menawarkan baju One Piece saja dengan desain yang sangat badass, yaitu Luffy dalam mode Bondsman. Untuk harga normalnya di 160.000. Namun jika kalian pre-order, harganya turun menjadi 100.000 saja. Dan berikut ini Tamagon sertakan preview dari jaketnya. Tidak hanya itu, bagi kalian nakama yang berminat dengan baju atau jaket ini, Misfit Society juga menyediakan banyak hadiah yang menarik yang bisa kalian dapatkan. Untuk pemesanannya sendiri, langsung saja klik link yang ada di deskripsi video ini ya. Jadi tentunya jangan lewatkan momen ini karena kesempatan ini hanya ada sekali. Buruan ayo berlayar ke deskripsi. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Chapter 1039 kita kali ini diberi judul Pemain Utama. Nah, di chapter kali ini kita mendapatkan Color Sprint, yang dimana topi jerami sedang berjalan di hutan lebat dan berpetualang. Oke, kita masuk ke dalam bocoran pertamanya. Terlihat Momonosuke dapat memindahkan Onigashima dari ibu kota bunga secara perlahan. Dia mendengar seseorang sedang memanggilnya. Kemudian berlanjut ke pertarungan dari Kid dan juga Law. Serangan terakhir Kid dan Law mematahkan beberapa tulang dari Big Mom. Namun dia pulih berkat kekuatan Devil Fruit-nya, yaitu Soru Soru Nomi. Mungkin jiwa dari seseorang yang mendapatkan efek dari tulang patahnya. Kemudian di sana terlihat Law membuat serangan besar terakhir dengan semua energi yang tersisa. Serangannya begitu dahsyat bahkan sampai menyerang Pulau Wano Kuning. Mungkin nanti akan terlihat seperti di Bang Hazard ya, yang dimana roomnya akan jauh lebih besar. Mungkin nanti kekuatan besar dari Law ini yang mengguncang Onigashima membantu Momonosuke untuk memindahkan Onigashima dengan sangat enteng. Namun masalahnya di sini siapa yang memanggil Momonosuke dari kejauhan? Ataukah musuh? Apakah ini adalah aliansi? Tentu bisa jadi Yamato menjadi pilihan yang baik. Meskipun Law menyerangnya dengan kekuatan penuhnya, Big Mom masih bisa berdiri kemudian dia menentang Kid. Big Mom mengatakan, "Apakah kau pikir bisa mengalahkanku? Aku adalah Big Mom." Kemudian Kid mengeluarkan kartu asnya, menyerang Big Mom dengan meriam elektromagnetik. Dan Law pada panel terakhir berkata sangat epik. Dia berkata, Kid, Luffy dan juga Law akan menghapus era yang lama dan menggantinya dengan era baru yang mungkin saja mereka akan menghapus sistem Yonko yang ada di One Piece. Menarik untuk membahas pertarungan dari Kid, Law dan juga Big Mom ini. Di chapter depan, kemungkinan akan menjadi momok yang menakutkan bagi Big Mom sendiri. Bisa jadi dipastikan di chapter depan dia akan kalah melawan dua supernova ini. Menarik untuk membahas kartu as yang dimiliki oleh Kid. Di sini dia mengeluarkan meriam elektromagnetik. Apakah ini upgrade dari awakening dari Kid? Terlihat dia mengatakan kartu asnya. Oke, kita tunggu saja di review nanti di chapter 1039 yang full ya. Dan tidak ketinggalan info menarik lainnya, yaitu minggu depan tidak libur.
Seperti biasa, jika kita membahas tentang spoiler terbaru One Piece, kali ini Tamagotchi juga sudah siapkan beberapa informasi unik dan juga menarik terkait berita apa saja yang sudah beredar seminggu belakangan ini. Ada juga hal-hal yang unik yang Tamagotchi sudah dapatkan serta Tamagotchi rangkum dalam video kita kali ini. Nah, jadi kita akan mulai informasi unik pertama terlebih dahulu, yaitu mengenai live action dari One Piece yang akan diadakan oleh Netflix. Sepertinya syuting dari One Piece live action ini akan dimulai di minggu ini, jika dilihat dari postingan Steven Maeda yang dia post dalam akun sosmed Twitternya. Dia di sini memberikan sedikit petunjuk ke kita bahwa dia akan segera menggarap live action One Piece yang sudah kita tunggu-tunggu. Postingannya tersebut terdapat gambar kunci yang mempunyai gantungan topi jerami. Ada juga foto dari kursi yang akan diduduki oleh eksekutif produsernya, yaitu Steven Maeda sendiri, dan juga Matt Owens. Di minggu lalu, Tamagotchi juga sempat memberikan informasi bahwa untuk lokasinya sendiri sudah ada, yaitu terlihat kapal dari Alvida. Dan ini fix sudah dikonfirmasi memang benar adalah kapal Alvida. Jadi siap-siap saja bagi kalian yang sudah menunggu live action ini. Kita beralih ke informasi terbaru dari One Piece Film Red. Ini adalah buku dengan lebih dari 850 halaman tentang proses produksi One Piece Film Red melalui banyak aspek. Ada banyak hal yang terkandung dalam buku ini. Salah satunya isi dari apa yang menjadi inti cerita yang bakal berlangsung di One Piece Film Red. Bukan cuma itu, ada juga nama dari beberapa orang yang berkecimpung langsung dalam proses produksi dari One Piece Film Red. Berikut ini adalah informasi terupdate mengenai posisi dari kru bajak laut topi jerami yang ada dalam perang Onigashima. Luffy masih berada di atas kubah dengan Kaido. Zoro terlihat sudah berada di samping kiri kubah tengkorak bersama dengan Grim Reaper. Nami di lantai 1 benteng. Usopp di lantai 2 istana. Brook dan juga Robin berada di lantai 2 bawah tanah istana. Sanji berada di menara kanan tengkorak Onigashima. Jinbe ada di lantai 2 istana. Dan terakhir posisi dari Franky berada di menara otak kanan kubah Onigashima. Dalam chapter terbaru, kita mengetahui bahwa Zoro sedang diserang oleh Grim Reaper. Jika kita flashback ke belakang, ada beberapa momen di mana Zoro memang sangat sering dihantui atau diincar oleh Dewa Kematian. Nah, berikut ini adalah momen-momen di mana Zoro seperti diincar oleh Dewa Kematian. Gambar ini bagaimana terlihat Fukurokuju dari 20 tahun yang lalu, kepala dan juga kupingnya terus-menerus memanjang seiring berjalannya waktu, yang membuat rasa penasaran kita bagaimanakah jika Fukurokuju ini hidup ribuan tahun ya? Apakah ada yang memanjang lagi selain pada bagian kepala dan juga alisnya? Yep, mungkin itu saja yang bisa Tamagotchi sampaikan terkait dengan bocoran manga One Piece chapter 1039 dan juga beberapa informasi penting dan juga menarik dari One Piece seminggu belakangan ini. Yups, terima kasih dari kalian yang sudah menonton video ini. Sekian dari Tamagotchi. Dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.